Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriza Rizkina dengan NIM 2006040008. Baiklah, di sini saya akan membuat ujian akhir semester mata kuliah instrumentasi pengukuran listrik. Baiklah, soal pertama ialah jelaskan prosedur cara kalibrasi alat ukur multimeter dan osiloskop. Yang kedua, bagaimana posisi multimeter terhadap rangkaian saat mengukur tegangan pada rangkaian tersebut. Yang ketiga, bagaimana posisi multimeter terhadap rangkaian saat mengukur arus pada rangkaian tersebut. Yang keempat, sebutkan 5 kesalahan yang tidak boleh terjadi pada saat melakukan pengukuran. Baiklah, saya akan menjawab semua 4 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, bagaimana cara prosedur kalibrasi dari multimeter dan osiloskop? Pertama ialah bagaimana cara kalibrasi osiloskop. Cara kalibrasi osiloskop, yang pertama itu kita meng-on-kan osiloskop. Yang kedua, saklar time diputar ke 5 menit sekon atau 5 milidetik. Yang ketiga, saklar volt diputar ke 1 volt, yang dimana artinya 1 kotak atau 2 div pada layar osiloskop adalah 1 volt. Yang keempat, pasangkan probe pada terminal CAL pada osiloskop. Selanjutnya, atur gelombang untuk senter pada bagian tengah layar dengan memutar skala V atau div. Selanjutnya, proses kalibrasi selesai. Selanjutnya ialah pengukuran atau kalibrasi dari alat ukur multimeter. Yang pertama, jarum petunjuk meter diperiksa apakah sudah tepat pada angka 0. Yang kedua, jika belum putar sekrup pengatur kedudukan jarum petunjuk meter ke kiri atau ke kanan dengan menggunakan obeng pipih negatif kecil. Selanjutnya, pasang probe pada konektor positif dan negatif. Kemudian putar reng selektor switch ke skala ohmmeter dan tempelkan probe ke probe positif ke probe negatif agar terjadi short circuit. Selanjutnya atau terakhir, pastikan jarum penunjuk sudah mengarah ke 0 pada skala ohmmeter atau tidak. Jika belum, maka putar zero adjustment agar jarum menunjuk ke 0. Baiklah, untuk pertanyaan kedua ialah bagaimana posisi multimeter terhadap rangkaian saat mengukur tegangan pada rangkaian tersebut, yaitu di mana posisi jarum merah atau kabel merah itu berada di kutub positif dan jarum hitam atau kabel hitam itu berada di kutub positif. Pada saat mengukur rangkaian itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana posisi multimeter terhadap rangkaian saat mengukur arus pada rangkaian. Mengukur arus pada multimeter, yang pertama ialah menggunakan skrup pengatur posisi jarum atau preset. Atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka 0. Yang kedua, saklar jangkauan arus diletakkan pada posisi DCA batas ukur reng pada angka 500. Pastikan gambar tersebut. Kabel penyidik probes warna merah atau positif diletakkan pada titik uji rangkaian yang terkoneksi pada titik positif catu daya atau baterai. Selanjutnya, kabel penyidik
warna hitam atau negatif diletakkan pada titik uji the point TP rangkaian yang terkoneksi dengan titik negatif catu daya atau baterai. Selanjutnya, jarum penunjuk pada papan skala akan bergerak ke kanan, menunjuk angka antara 0 sampai dengan 250 desivol. Pada beberapa alat ukur, pada papan skala tertulis desivol, A artinya skala tersebut untuk DCV, DCA, dan DCMA, atau VMA artinya skala tersebut untuk DCV, ACV, dan DCMA. Terakhir, jika pada batas ukur rank 500, hasil pengukuran kurang terbaca, batas ukur rank dapat dipindah posisinya pada angka 25 atau 0,25. Baiklah, pertanyaan terakhir ialah 5 kesalahan yang tidak boleh dilakukan saat pengukuran. Baiklah, 5 kesalahan yang tidak boleh dilakukan dalam pengukuran. Yang pertama itu kesalahan umum, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ketika mengukur termasuk kesalahan umum. Yang kedua, kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini ialah disebabkan oleh kesalahan alat ukur atau instrumen tersebut kesalahan sistematis. Maksudnya disebut dengan kesalahan sistematis. Yang ketiga ialah kesalahan alat itu sendiri, misalnya melemahnya pegas yang digunakan saat neraca pegas sehingga dapat mengarah ke arah jarum penunjuk. Yang keempat ialah kesalahan acak. Kesalahan acak ini yaitu kondisi lingkungan yang tidak menentu bisa menyebabkan kesalahan pengukuran. Yang kelima, ketidakpastian pengukuran serta kesalahan alami yang biasa pengukuran di lingkungan yang tidak dapat dikontrol seperti efek suhu, tekanan atmosfer, angin, dan gravitasi bumi. Itu dia tadi seluruh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya bacakan di awal. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan serta kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.